Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup pada hari ini dan memberikan kita juga kemampuan untuk beribadah pada hari ini. Kita memohon kepada Allah semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang kita coba untuk murnikan kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada satupun ibadah diterima kecuali itu adalah dimurnikan hanya karena Allah, hanya mengharap daripada Allah semata. Dan selain itu kita juga berharap bahwasanya setiap ibadah-ibadah kita selain kita ikhlaskan, kita murnikan hanya kepada Allah, ibadah-ibadah itu juga kita sempurnakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita bersalawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau, dengan kita bersalam kepada beliau, maka kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang menjadi umatnya beliau, yang kelak nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama-sama dengan beliau, diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat daripada beliau nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dalam keadaan bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan bersama dengan handai taulan dan semua orang-orang muslim yang ada di seluruh dunia. Amin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dirahmati Allah, pada hari ini kita menyambung pada satu materi lanjutan daripada yang kemarin. Saya coba untuk sedikit mereview saja dulu bahwasanya kita sudah lumayan panjang. Kita sudah sampai ke pertemuan kalau saya tidak salah ke-13. Belum ditambah dengan pertemuan-pertemuan yang lain pas Ramadan, belum ditambah pas pertemuan-pertemuan yang insidental. Dan kita sudah membahas banyak hal, walaupun kesemuanya itu masih dalam fondasi. Jadi kalau kita lagi bangun rumah itu yang paling lama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu yang paling ramah adalah pertama pas bangun fondasi itu lama, yang kedua pas finishing itu lama. Makanya kalau kita itu belajar tentang masalah fondasi, kita belajar tentang masalah akidah, kita belajar tentang masalah iman, itu hasilnya itu memang tidak terlihat. Seperti orang lagi bangun rumah, tapi ini krusial, tapi ini sangat penting sekali. Karena kalau seandainya kita miss di dalam pembahasan akidah, itulah yang kita lihat pada orang-orang muslim pada zaman sekarang. Maka kalau misalnya kita lihat orang-orang muslim pada zaman sekarang yang ibu dan bapak saksikan di Indonesia misalnya, kenapa mereka bisa miss dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat kelihatan? Karena mereka miss dalam permasalahan-permasalahan yang tidak kelihatan. Mereka lalai dalam permasalahan-permasalahan yang tidak kelihatan. Misal, kalau fondasi yang di bawah itu ibu, itu geser 2 derajat aja. Itu ketika bangun sampai ke atasnya miring terus. Bisa difahami maksudnya. Jadi kalau kita tuh hidup itu ya berusaha benar-benar lurus di dalam fondasi kita, di dalam keimanan kita. Efeknya nanti di dalam kehidupan itu bisa dilihat setelah kita bangun kehidupan kita yang kelihatan. Sholat kita, puasa kita, keluarga kita, cara kita bersikap, cara kita misalnya bertutur kata, cara kita merespon daripada peristiwa-peristiwa, itu semuanya bergantung kepada yang namanya yang tidak terlihat. Kalau kita bahas dari awal bahwasanya perubahan itu diawali dengan perubahan yang tidak terlihat. Kita ambil daripada surat Al-Jumu'ah, kalau ibu-ibu masih ingat. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu ada surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Itu kan berbunyi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau yang masih ingat 4 ini kan dibagi 2. Kalau yang belum ingat saya ingatin lagi, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah itu memakai satu metode perubahan. Yang metode perubahan ini ternyata di tahun 2000-an itu baru dipopulerkan di dalam dunia psikologi. Metode perubahannya adalah metode perubahan 4. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua adalah wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi seolah-olah Allah sampaikan, kami menurunkan kepada kalian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini
cuma melakukan 4 hal sehingga kalian itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari kalian itu buruk menjadi baik, dari tersesat menjadi ditunjuki, dari orang-orang yang awalnya berada di pinggir neraka lalu kemudian berada di surga. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya ya kita bisa membahas bahwasanya di dalam surat Al-Jumu'ah ini Allah menyampaikan huwallazi adalah Allah yang kemudian menurunkan hambanya, gitu kan ya, dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk melakukan 4 hal. Apa 4 hal ini? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa 4 ini? Pertama, mengajarkan pada manusia cara untuk menyadari keberadaan Allah, memahami tanda-tanda Allah. Yatlu alaihim ayatihi dalam bahasa Indonesia adalah membacakan kepada manusia ayat-ayatnya. Tapi kita sudah bahas yang dimaksud bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah membacakan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Beda antara orang tahu dan merasa menyadari serta yakin, itu beda. Contoh, ibu-ibu yakin api itu panas. Yakin api itu panas. Sorry, bukan yakin. Tahu api itu panas. Tahu. Tapi apakah itu menjamin bahwa ibu-ibu yakin dan paham api itu panas? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini, ada orang yang cuma tahu tapi belum berefek pada perbuatan dia. Itu namanya tahu. Iya, saya tahu gempa itu nggak enak. Gempa itu bahaya. Saya tahu api itu panas. Saya tahu yang namanya kalau besok ujian, hari ini harus belajar. Tapi berapa banyak di antara kita yang tahu api itu panas lalu menghindari api? Kan belum tentu. Baru ketika kita benar-benar kebakaran, baru kita tahu api itu panas, baru kita mau lari. Itu udah telat. Paham ya? Sama, ada orang juga tahu Allah, tapi tahu Allah masih judi. Itu belum paham dan belum yakin Allah. Bisa difahami sampai di sini? Ada orang ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi sholat enggak. Berarti dia cuma tahu Allah, tapi pengetahuan itu tidak mengubah dirinya. Itu berarti belum yatlu alaihim ayatihi, membuat mereka sadar dan mau bertindak atas kebesaran Allah. Jadi yang pertama itu apa? Membuat orang sadar, membaca ayat-ayat Allah, membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Itu maksudnya benar-benar membuat manusia itu ngerti bahwa Allah itu maha kuasa. Misal, di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan bahwasanya orang-orang kafir itu ketakutan mereka nanti di yaumil qiyamah itu seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mereka nggak bisa jalan kemana-mana kecuali kalau pas lagi ada petir baru mereka bisa ngelihat sekeliling mereka, hujan deras dan seterusnya. Kita kebayang nggak sih? Kita kebayang nggak sih? Mungkin 7 hari yang lalu kebayang tuh. Bogor kan langganan hujan kayak gitu ya. Itu tau nggak ibu-ibu pas malam itu saya lagi ngapain? Pulang ngisi pengajian, itu balik ke rumah mati lampu. Rumah mati lampu gara-gara nggak tahu petir nyamber apa. Yang jelas rumah mati semua dan saya harus jalan ke rumah itu gelap, hujan, petir. Itu tiba-tiba muncul rasa takut dalam diri saya. Oh gini rasa takutnya orang kafir ya. Paham gak sih maksudnya? Rasa takut ketika kita jalan di lorong yang gelap, gak bisa ngelihat apapun, petir nyamber baru kita bisa ngelihat, plus hujan, plus angin. Itu baru kita ngerasa, di situ kita deg-degan. Baru di situ kita baru mempengaruhi perbuatan kita. Oh berarti harus siap-siap. Berarti besok kalau seandainya kita itu kafir kayak gini nih takutnya, bahkan lebih takut lagi. Bahkan Allah bilang kalau Allah mau Allah bisa ilangin pendengaran dan penglihatannya sekalian. Bayangin gak sih orang kita bisa ngelihat aja takut, apalagi orang gak bisa ngelihat. Nah yatlu alaihim ayatihi itu memperlihatkan bagi kita apa? Menyadari keberadaan Allah itu maksudnya apa? Kalau sama petir aja kita takut, berapa banyak lihat gak di handphone Anda itu ketika ada angin ribut di Bogor sampai motor itu jalan gitu kan ya, sampai ada tenda terbang, pernah lihat gak itu? Itu kan barusan kemarin itu. Apa yang orang bilang pas ngerekam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerasa gak takutnya mereka tuh? Lah itu kalau kejadian baru takut kan. Baru kemudian ketika ada muncul perasaan kayak tadi baru mereka benar-benar ngerasa itu baru ciptaan Allah.
Petir itu kan ciptaan Allah. Angin itu kan suruhannya Allah. Ya kan ya? Air itu kan suruhannya Allah. Itu baru ciptaannya, belum ketemu yang nyiptain. Paham gak maksudnya? Maka kalau ada orang itu menganggap remeh Allah, berarti dia belum yatlu alaihim ayatihi. Makanya kalau saatnya kita melihat kayak gitu, orang kalau ngelihat sesuatu yang mengerikan bagi dia, otomatis kalau dia masih punya dikit iman, pasti nyebutnya adalah Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan gitu kan ya? Gak ada yang nyebut yang lain kan ya? Gak ada yang nyebut misalnya idolanya, gak ada kan ya? Song Joong Ki misalnya, atau siapa itu gak pernah kan ya? Lah kenapa? Karena yang dia sebut pasti Allah. Minimal ketika dia ngeliat takut, dia pasti mau sujud, dia pasti mau sholat. Kenapa? Karena dia mau ibadah. Pertanyaannya begitu. Pertanyaan adalah apakah cuma ketika kejadian lihat petir, lihat angin, atau lihat apa, itu kita baru menyadari keberadaan Allah. Atau setiap hari kita sudah yatlu alaihim ayatihi. Kita sudah membaca ayat-ayat Allah. Yang kemudian membuat kita tuh akhirnya mau untuk menyadari keberadaan Allah dan akhirnya mau untuk taat pada Allah. Paham sampai di sini ya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu apa? Kita melatih perasaan kita. Kita melatih bagaimana kita itu punya jiwa. Jiwa itu selalu kita bersihkan. Untuk apa? Tidak merasa kuat, tidak merasa bisa, bahwa manusia itu punya keterbatasan, bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Nah, selama kita kemudian melatih hal seperti itu, sudahlah kita meninggikan Allah, lalu kemudian kita melemahkan diri kita sendiri dan menyadari diri kita tuh nggak punya apa-apa, di situ baru muncul yang namanya syahadat. Jelas ya? Berarti yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ini nempel jadi satu. Jadi seluruh 13 episode itu kita baru bahas dua ini. Malah belum bahas tentang yuzakkihim. Malah belum bahas tentang lemahnya diri kita. Malah kita belum bahas tentang masalah perasaan. Kita baru bahas masalah logika terus dari kemarin. Ingat gak? Kita bahas bahwasanya logika itu menyebabkan orang punya iman. Logika itu akhirnya menyebabkan orang bisa beriman pada takdir. Logika itu harusnya bisa mendekatkan orang dengan Allah. Itu baru logika terus. Ini belum kita bahas nih. Baru dikit-dikit aja kemarin yang kita bahas, cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau ada orang yang dia benar-benar menggunakan akalnya untuk mengetahui adanya Allah, lalu menggunakan dirinya atau hatinya disucikan terus-menerus, maka dia dapat syahadat di situ. Maka kalau ibu-ibu masih ingat, ini cuma sekedar review aja, tapi review ini juga termasuk bagian daripada materi. Kalau ibu-ibu masih ingat, 4 langkah tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu dibagi, nggak bisa kalau tangan sini baru bisa. Dibagi 2, 1 dan 2 itu perkara yang nggak kelihatan, 3 dan 4 perkara yang kelihatan. Tapi kita baru fokus bahas yang 2 ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatihi ini berurusan dengan kognitif, berurusan dengan logika, berurusan dengan akal. Sedangkan yang masalah wa yuzakkihim ini berurusan dengan hati, berurusan dengan emosional, berurusan dengan kecerdasan afektif. Kalau dalam bahasa psikologi, berarti ada kecerdasan logis atau kecerdasan kognitif, ada kecerdasan hati atau kecerdasan emosional atau afektif. 2 ini kalau dikuasai jadi syahadat. Dan kalau salah satu tidak dikuasai, nggak jadi orang bersyahadat. Contoh, dia tahu Allah tuh maha kuasa. Dia tahu Allah tuh maha hebat, maha menguasai, yang menciptakan petir, angin ribut, hujan dan segala macam, yang memang membuat dia tuh terpesona. Tapi dia merasa juga hebat. Iya sih, Allah itu maha hebat, tapi manusia juga hebat. Allah bisa nyiptain petir, manusia juga bisa nyiptain petir. Allah bisa nyiptain angin ribut, manusia juga bisa. Gempa, sekarang manusia juga bisa buat gempa. Gak bakal bersyahadat dia. Ataupun ketika bersyahadat dia nggak ngefek. Kenapa? Karena syahadat itu adalah pernyataan atau pengakuan, ya Allah saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, dan saya nggak tahu apa-apa, Engkau yang maha tahu. Baru muncul namanya asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah benar-benar nggak ada Tuhan selain Engkau, nggak ada yang berkuasa selain Engkau, nggak ada yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Tapi kalau dia merasa dirinya hebat, maka nggak terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan.
Banyak orang ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi masih punya Tuhan yang lain. Bisa dipahami Ibu sekalian. Kadang-kadang Tuhannya harta, kadang-kadang Tuhannya dirinya sendiri, kadang-kadang Tuhannya netizen. Sekarang zaman sekarang Tuhannya netizen ini, yang mana yang paling banyak like-nya itu yang benar. Emang begitu? Itu kemarin ada orang yang selingkuh, like-nya banyak. Buktinya dia like-nya banyak Ustadz. Lah bukan begitu, kalau Anda menjadikan like sebagai penentu Anda benar atau salah, berarti Anda sudah menjadikan netizen sebagai Tuhan. Sudah menjadikan orang-orang sebagai penentu. Ustadz, saya tuh merasa khawatir. Kenapa khawatir? Postingan saya tuh banyak yang gak suka. Loh, Anda itu posting gara-gara siapa? Kalau Anda posting gara-gara netizen, Anda akan sedih ketika orang gak suka. Ketika orang gak nge-like, ketika orang gak follow, ketika orang gak nge-share. Tapi kalau Anda melakukan itu semua karena Allah, maka Anda melakukan ya sudah dinilai oleh Allah. Maka balik lagi, kalau ada orang meninggikan Allah tapi belum mengerti bahwa dirinya itu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, lemah, syahadatnya belum sempurna. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang tahu dia lemah banget tapi gak mengerti kekuasaan Allah, itulah jadi orang-orang yang kayak di barat itu. Mereka baik, mereka suka bantu orang karena mereka merasa diri mereka lemah. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita terus bantu orang, kita tuh lemah, nggak bisa apa-apa, maka kita perlu orang lain. Tapi dia nggak nyembah Allah. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka perlu dua hal supaya syahadat kita tuh menjadi sempurna. Kenapa? Karena yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim itu satu paket. Orang mengetahui kebesaran Allah pasti akan membuat dirinya rendah. Makanya kita contohkan, dalam setiap ibadah di dalam diri kita diajarin oleh Allah bahwa kalian tuh lemah, kalian tuh nggak bisa apa-apa. Maka dalam ibadah sholat misalnya, setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Lah kenapa? Karena kita beristighfar. Karena kita merasa bahwa kita lemah. Jangan sampai setelah kita selesai sholat kita merasa bangga. Jangan sampai ketika kita sering ibadah malah sering mengakukan diri. Itu berarti syahadatnya ada yang salah. Orang yang bersyahadat itu menganggap dirinya lemah. Dirinya nggak punya apa-apa, hanya Allah yang punya. Berapa kali Allah ngajarin kita dengan cerita para sahabat dan para rasul. Lihat Musa. Musa itu adalah orang yang termasuk paling pintar di dalam para nabi. Kenapa paling pintar? Ilmunya itu paling banyak. Maka kalau ibu-ibu baca dalam suratul Kahfi, ketika dia itu mau nyari orang untuk belajar, coba sebegitunya dia. Dia itu kalau ketemu ilmu mau kemanapun dia kejar. Sebelum dapat dia nggak bakal berhenti. Walaupun dia bilang, walaupun aku harus bertemu di satu tempat bertemunya dua lautan. Majma' al-Bahrain. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan Majma' al-Bahrain? Salah satu tafsir daripada para ulama adalah mengatakan bahwasanya di titik itu bertemu dua lautan ilmu. Satu adalah Nabi Khidir yang punya lautan ilmu yang dari Allah, dan Nabi Musa yang juga lautan ilmu. Nabi Musa tuh lautan ilmu. Nabi Musa itu orangnya luar biasa kuat. Bayangin aja, dia misahin orang aja salah satunya mati. Bisa dipahami nggak? Ini ada orang lihat orang berantem, dipisahin mati satunya. Karena didorong mati. Itu Nabi Musa. Nabi Musa kuat, Nabi Musa berilmu. Nabi Musa keturunannya siapa? Keturunannya orang yang soleh. Dan bapak angkatnya orang paling berkuasa. Siapa? Firaun. Itu bapak angkatnya. Itu Nabi Musa. Tapi apakah Nabi Musa tidak menemui halangan ketika dia berdakwah? Menemui. Bahkan yang membuat dia merasa benar-benar hopeless. Ketika di depannya ada laut, di belakangnya ada bala tentara, lalu kemudian dia bilang gak ada pertolongan kepada kita selain daripada Allah, seluruh kemudian umatnya kocar kacir, ada yang bahkan ngece dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Dia berserah kepada Allah karena dia gak tahu gimana lagi caranya. Karena dia gak tahu, semua cara sudah dicoba. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim itu dakwahnya kuat. Dakwanya kemana-mana orang banyak masuk ke dalam agama dia. Banyak menyembah Allah. Penyembah bintang, tunduk. Penyembah matahari, tunduk. Penyembah patung, tunduk sama dia. Tapi kena bakar, kan gitu kan ya. Nah di saat kena bakar apa yang dia katakan? Sama, saya nggak ada perlindungan selain pada Allah. Nabi Yunus, sama. Masuk ke dalam paus, diselimuti oleh 3 kegelapan. Nggak ada pertolongan, dia berdoa kepada Allah.
la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Sudah merasa apa? Lemah. Nabi Adam juga sama. Itu kan ya, semua mengaku lemah. Lah kita itu kadang-kadang manusia terus merasa kuat. Merasa bisa nyelesain seluruh masalah. Nah ini nggak terjadi syahadat kalau gitu. Sedangkan di dalam agama kita semuanya disuruh merasa lemah, nggak punya apa-apa, baru muncul yang namanya syahadat. Itu baru syahadat sempurna. Kalau syahadat kita sudah didasari kita meninggikan Allah terus menerus dan menekan kita itu egonya terus menerus, baru muncul yang namanya syahadat sempurna. Seperti apa syahadat sempurna? Nih lihat, ada yang tahu lafaz syahadat? Ada yang tahu lafaz syahadat? Tahu dong Ustadz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz, Muhammadar atau Muhammadur? Ayo loh. Ada kadang-kadang yang bilang Muhammadur, ada yang bilang kadang-kadang Muhammadar. Mana yang betul? Muhammadar atau Muhammadur? Di azan Muhammadar? Ayo loh. Dua-duanya, yakin? Oke, pelajaran bahasa Arab sederhana. Kalau bahasa Arab itu bacanya A atau U tergantung di depannya ada huruf atau tidak. Namanya amil kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada amil yang menyebabkan dia jadi U, dia jadi U. Atau ada amil yang menyebabkan dia jadi A, dia jadi A. Contoh, di dalam azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadar? Karena ada anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak ada anna berarti bacanya Muhammadur. Bisa difahami ya? Contoh misalnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nggak ada anna. Tapi kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham sampai di sini? Oke, berarti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, oke, itu adalah lafaz syahadat. Lafaz syahadat. Pertanyaannya, apa arti la ilaha illallah? Apa? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin tiada Tuhan selain Allah? Jawabannya salah. Tiada Tuhan selain Allah. Yakin? Salah. Oke, lihat. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, coba lihat ya. Pertanyaannya, sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari dari malaikat Jibril. Itu pertanyaannya. Orang Arab kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabnya apa? Lata, Uzza, Manat. Yakin? La ilaha illallah artinya Lata, Uzza, Manat. Oke, orang-orang Arab ketika ditanya zaman dulu sebelum datang Islam, man rabbuka, siapa Tuhan Anda? Maka jawabannya adalah Allah. Berarti la ilaha illallah artinya bukan tiada Tuhan selain Allah. Nanti kita jelasin. Benar sih tapi kurang tepat. Nanti kita jelasin. Oke, buktinya apa? Sebelum datang Islam, sebelum Rasulullah menerima wahyu daripada malaikat Jibril, orang Arab ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhan Anda? Jawabannya adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya nama ayahnya Rasul siapa? Abdullah. Berarti sudah ada Allah atau belum? Sudah. Berarti Allah itu sudah jadi Tuhan di Arab. Makanya ketika mereka ditanya man rabbuka, siapa Tuhan Anda? Jawabannya adalah Allah. Karena Rabb dalam bahasa Arab artinya adalah Tuhan. Rabb, gitu kan ya. Rabb artinya adalah Tuhan. Artinya adalah God. Siapa Tuhan Anda? Jawabannya adalah Allah. Tapi beda orang Arab ketika ditanya man ilahuka. Siapa ilah Anda? Siapa sesembahan Anda? Baru jawabnya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan segala macam. Maka Islam datang dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Bukan la robba illallah. Bukan itu kan syahadatnya kan ya.
Kalau la robba ilallah berarti tiada Tuhan selain Allah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi lebih tepatnya adalah kalau la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan. La ilaha illallah tidak ada sesembahan. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Karena orang zaman dulu membedakan, memisahkan antara Rob sama ilah. Antara Rob sama ilah itu dibedain. Kenapa dibedain? Karena mereka bilang Rob itu Allah. Maka kami diciptakan oleh Allah. Maka kami itu diberikan makan oleh Allah. Kami diberikan segalanya oleh Allah. Pelindung kami adalah Allah. Tapi kalau mau minta hujan, mintanya ke Lata. Kalau mau minta rezeki, mintanya ke Manat, Hubal dan segala macam. Paham sampai di sini? Berarti itulah yang namanya syirik. Syirik itu bukan tidak beriman. Syirik itu beriman kepada Allah tapi selingkuh. Syirik itu dalam bahasa Indonesia selingkuh, Ibu. Syirik artinya apa? Syirik artinya adalah berserikat. Tahu berserikat? Berserikat tuh bareng-bareng. Nah, contoh misalnya saya berserikat dengan 2 orang membuat perusahaan. Nah, itu berarti bersama-sama 2 orang digabungin tuh. Jadi mereka berbagi satu sama lain. Nah, itu bahasa Indonesia. Syirik itu berbagi. Syirik itu selingkuh. Sudah punya satu mau yang lain. Nah, maka pada zaman dulu orang-orang itu berselingkuh dengan Allah. Allah itu diselingkuhi. Bisa difahami? Ketika ditanya Tuhannya siapa? Jawabannya Allah. Tapi kalau ditanya, iya Tuhanmu Allah. Tapi sesembahanmu siapa? Banyak. Makanya di Ka'bah itu sesembahannya ada 365. Tergantung bani mana. Bani mana yang punya. Jadi kaum mana punya Tuhan sendiri. Kaum mana punya Tuhan sendiri. Maka ketika saya mengislamkan orang, kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita pandu semuanya. Lalu kita sebutkan, saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah, yang layak untuk diibadahi selain Allah. Itu tambahannya. Jadi nggak salah sih tiada Tuhan selain Allah, tapi tolong ditambahin bukan hanya Tuhan. Karena Tuhan itu belum tentu diibadahi seperti orang-orang Arab pada zaman dulu. Ditanya Tuhannya siapa? Jawabannya Allah, tapi mintanya, takutnya, perlindungannya, lalu minta rezekinya itu bukan Allah. Mirip nggak dengan orang-orang di Wakanda? Mirip nggak kira-kira dengan orang di Wakanda? Ya bukan di sini sih, gitu kan ya. Tapi di tempat yang lain ngaku Tuhannya Allah, tapi masih takut sama yang lain. Ngaku Tuhannya Allah, tapi takut tentang rezeki. Siapa Tuhannya? Allah. Tapi kok nggak Jumatan? Iya lagi nyari rezeki Ustadz. Kalau saya nggak nyari rezeki dapat duit dari mana? Dikira yang ngasih rezeki adalah angkotnya. Dikira yang ngasih rezeki adalah bosnya. Padahal sudah syahadat. Itu yang namanya belum syahadat sempurna. Karena masih merasa ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Paham sampai di sini? Nah, ini seringkali ada syirik-syirik yang kita tidak sadari. Makanya manusia itu pasti ada syirik-syirik kecil. Pasti ada sesuatu yang kadang-kadang dianggap lebih penting daripada Allah. Maka dalam perbuatan sehari-harinya dia mengutamakan itu daripada Allah. Coba kita lihat. Apakah ada praktek seperti itu di zamannya Rasul? Banyak. Suatu hari misalnya. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Namanya siapa? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini udah masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia masih pakai kalung salib. Sudah salib, emas lagi. Sudah emas, salib lagi. Loh emang kenapa Ustadz? Laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Jadi laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Lihat tangan saya ada emas, nggak ada, cincin aja nggak ada. Kenapa? Udah saya jual pas nikah. Karena nggak ada uang. Itu kan ya. Nah, maka laki-laki nggak boleh pakai emas. Inilah sudah dia pakai emas, salib pula. Sudahlah salib, emas pula. Ketika ketemu Rasul, merah mukanya Rasul. Ketika ngelihat Rasulullah Adi bin Hatim ini sudah masuk Islam, masih pakai kalung salib, dia bilang, Adi, campakkan itu kalungmu. Itu lepas kalungmu Adi. Loh Adi bin Hatim bilang, kenapa ya Rasulullah? Kenapa saya harus ngelepas? Ini kan bagus. Ya kira-kira begitulah.
Lantas Rasul membacakan ayat Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu menjadikan pembesar-pembesar mereka dan menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Lihat baik-baik ya ayat Al-Qur'annya, ittakhadhu, mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan siapa? Ahbarahum, menjadikan ahbarahum, pembesar-pembesar mereka, orang-orang penting di antara mereka, kepala-kepala suku mereka, orang-orang terpandang di antara mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaba min dunillah, sebagai rob-rob lain selain Allah. Berarti mereka mengakui Allah, iya, tapi mereka masih menjadikan yang lain sebagai tandingan Tuhan-Tuhan mereka. Siapa? Orang penting, orang terpandang, orang terhormat, dan juga para rahib. Kenapa? Karena para rahib dan orang terpandang boleh juga menentukan halal dan haram. Lah, apa buktinya? Adi bin Hatim ketika mendengarkan ayat itu bilang begini, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat bahwasanya mereka sujud kepada rahib. Atau saya nggak pernah melihat mereka sujud kepada para pembesar. Jadi Adi bin Hatim ini mau debat nih, paham nggak ya? Jadi kata Rasul, campakkan itu. Kemudian kalungmu Adi bilang, kenapa harus saya campakkan? Rasul bilang, karena orang Nasrani menjadikan rahib dan pembesar sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Adi bilang, aku nggak ngelihat mereka pernah sujud dan menyembah rahib dan para pembesar. Rasul bilang, betul, mereka tidak pernah melakukan itu. Tapi kata Rasulullah, rahib-rahib dan para pembesar orang-orang Nasrani, mereka menentukan yang halal lalu masyarakat mengikutinya. Dan menentukan yang haram kemudian masyarakat mengikutinya. Paham sampai di sini? Yang nentuin halal haram harusnya siapa? Yang nentuin boleh nggak boleh harusnya siapa? Zaman sekarang, bukan zaman dulu, di zamannya Adi bin Hatim sampai zaman sekarang, banyak nggak orang-orang kayak begitu? Banyak. Kata Allah, riba itu halal atau haram? Ngomong-ngomong, kata Allah, riba itu halal atau haram? Haram. Allah udah bilang riba itu haram. Bahkan lebih parah hukumannya daripada khomer. Kalau orang khomer itu nggak diancam perang sama Allah, riba diancam perang sama Allah. Begitu kan ya? Allah sudah bilang orang makan riba nggak ada untungnya buat dia. Malah dia akan sedih di dalam hidupnya, sengsara dalam hidupnya, dan hidupnya nggak akan bisa tegak lurus seperti orang kemasukan setan, kata Allah. Itu orang riba. Di dalam Al-Quran Allah kritik, Allah bilang nggak boleh. Tapi menurut kita zaman sekarang boleh atau enggak? Ya Ustadz, daripada diambil sama orang kafir, ribanya mendingan diambil kita. Pertanyaan saya, yang harusnya ngasih hukum Allah atau kita? Allah. Sama kita dibantah. Sama kita bilang nggak boleh. Contoh lagi misalnya, rajam itu ada nggak di dalam Al-Quran hukumnya? Ada. Potong tangan ada nggak? Tapi di negeri kita boleh atau tidak? Jangan, ngeri, sadis, gitu kan ya? Janganlah, nggak boleh. Yang rajam dibilang sadis, dibilang ngeri. LGBT dibiarin, malah didukung. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Yang Allah haramkan sekarang kita debat, kita bilang ini halal. Yang Allah halalkan kita debat, kita bilang ini haram, gitu kan ya. Itu kan zaman dulu kerudungan. Zaman sekarang kan bukan padang pasir lagi. Masa cowok-cowokan kemudian ngelihat cewek semuanya nafsu, gak usah kerudungan lagi. Yang Allah halalkan, yang Allah wajibkan kita debat. Sedangkan yang Allah haramkan malah kemudian kita lakukan. Udah mirip kita sama kelakuan orang-orang zaman dulu. Bisa dipahami? Berarti kita syahadat, kita bilang Allah Tuhan kita. Kita bilang bahwa Allah adalah sesembahan kita, tapi sebenarnya kita masih punya sesembahan yang lain. Tapi kita masih punya ketakutan yang lain. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar menuhankan Allah dan nggak benar-benar merasa diri kita tuh lemah. Kita masih merasa punya ilmu sehingga kita bisa mendebat ilmunya Allah. Kita masih merasa punya skill, punya pengetahuan. Karena itu kita lebih tahu merasa daripada pengetahuannya Allah. Betul atau betul Bapak Ibu sekalian? Ini masalah syahadat. Nah, kenapa syahadat ini bisa nggak sempurna? Balik lagi, karena orang nggak benar-benar meninggikan Allah dan nggak benar-benar merendahkan dirinya. Oke, sekarang saya mau nanya lagi Bapak Ibu sekalian. Nih, tadi sudah ya, orang-orang Arab berarti Tuhannya dulu namanya siapa? Allah. Tapi masih punya sesembahan? Punya. Makanya kita nanti akan lihat gimana cara biar syahadat sempurna. Kita ulangi lagi. Nih, sekarang saya tanya lagi.
sudah tahu tentang artificial intelligence? AI, sudah pernah tahu? Udah pernah tahu? Yang sekarang lagi rame ChatGPT, pernah tahu? Ada ditanya terus kemudian bisa ngomong sendiri. Nah, itu handphone ibu-ibu tuh ada artificial intelligence-nya. Ada kecerdasan buatan. Contoh, misalnya contoh ngomong ke handphone, tolong tunjukin saya di mana restoran enak. Nanti dia bisa jawab. Nah, itu namanya AI. Bisa dipahami ya? Atau bahasa kampungnya robot. Tahu robot? Tahu. Sudah pernah tahu robot ada yang mirip manusia? Udah pernah tahu ya? Pernah buka TV kan? Iyalah Ustadz ini suka merendahkan kita. Di TV sekarang kecerdasan robot tuh tinggi sekali Bu. Kenapa? Itu di Jepang robot sudah banyak mengganti resepsionis. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Jepang sekarang kebanyakan hotel itu sudah resepsionisnya pakai robot. Ibu-ibu tinggal datang, di situ ada robotnya, kita langsung nunjukin barcode, langsung di-scan sama dia, terus dia ngomong, "Selamat datang." Ya, ngomong pakai bahasa Jepang tentunya ya. "Selamat datang Bapak ini, Anda tinggal di kamar ini, silahkan ambil kuncinya." Kuncinya keluar, kita tinggal masuk ke dalam kamar. Nanti kalau mau minta apa-apa kita minta sama robot. Saya perlu anduk misalnya, nanti dia bisa sediain. Itu zaman sekarang sudah sampai seperti itu ibu-ibu sekalian, AI-nya. Dan Jepang tidak berhenti sampai di sana. Jepang kan termasuk pionir dalam bidang robotik ya. Dia buat robot yang mirip banget dengan manusia. Sayangnya saya nggak bisa tampakin di sini. Nanti cari di HP masing-masing aja ya. Wajahnya persis, bahkan lebih cantik daripada Anda. Ya karena robot. Dan ya bisa dibuat semaunya, matanya bagus, kulitnya halus, nggak usah pakai skincare gitu kan ya, karena semuanya steroid gitu ya. Lalu kemudian bibirnya bagus, lalu kemudian giginya teratur rapi, badannya apalagi dibuat sesuai dengan keinginan laki-laki kayak gitu gitulah ya. Dan ternyata dia bukan hanya bisa ngomong, tapi dia bisa diskusi, bahkan lebih pintar daripada ibu-ibu. Ya kenapa? Karena dia punya Google di kepalanya kan itu kan ya. Maka dia bisa jawab apapun dan bisa diajak ngobrol, dan bahkan zaman sekarang sudah ada dating with robot. Sudah ada berkencan bersama robot zaman sekarang. Dan kemarin ketika robot itu dipresentasikan itu luar biasa. Dia bisa melakukan apapun sampai dia bisa guyonan. Dia ditanya sama pembawa acara, "Apakah kamu nanti kalau kamu sudah pintar kamu akan men-take over manusia?" Kamu akan kamu akan membunuh seluruh manusia kayak di film-film. Dia bilang, "Ya kalau kamu bodoh terus mungkin akan saya lakukan." Dia bilang gitu. Jadi dia sudah mulai bisa guyonan. Dan dia ditanya, "Kapan kamu akan menikah?" Dia bilang, "Saya masih mencari jodoh yang sesuai." Bisa dipahami ibu sekalian. Robot zaman sekarang sudah luar biasa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau robot itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam gak dia? Kan sudah syahadat. Masuk Islam gak dia? Yang bilang masuk Islam angkat tangan. Yang bilang gak masuk Islam angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Oke, saya lanjutkan. Pernah tahu burung beo? Pernah tahu burung beo? Yang selalu bisa niruin ucapan manusia. Itu coba lihat di internet juga, coba buka di YouTube. Itu ada burung beo dan burung kakak tua yang bisa bersyahadat. Dan bukan hanya bersyahadat, dia hafal ayat-ayat Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti itu burungnya mualaf atau bukan? Mualaf atau bukan? Yang bilang mualaf angkat tangan. Yang bilang enggak angkat tangan. Kenapa robot yang bersyahadat dan burung yang bersyahadat itu tidak dikatakan dia masuk Islam? Bagus. Karena burung tidak sadar. Karena robot juga tidak sadar. Kalau tidak sadar maka dia dianggap tidak bersyahadat. Betul begitu? Pertanyaannya, jangan-jangan selama ini kita itu sama kayak burung sama robot? Betul nggak sih? Enggak, saya nggak bilang syahadatnya, saya nggak bilang belum muslim, bukan. Tapi jangan-jangan syahadat itu cuma di mulut aja. Kayak burung, dia nggak punya jiwa.
kayak robot, dia nggak punya jiwa, maka dia nggak dianggap bersyahadat. Gitu kan ya? Kenapa? Karena dia nggak sadar. Berarti yang nama syahadat harus, apa yang harus disadari? Allah itu maha kuasa dan manusia itu lemah. Itu maksudnya. Kalau kita benar-benar paham Allah itu maha kuasa dan manusia benar-benar lemah, Anda sampai pada kondisi iman. Tapi sayangnya itu cuma terjadi pada kita kalau ada insiden saja. Betul kan ya? Misal, kapan waktu-waktu ibu-ibu paling beriman dan bapak-bapak paling beriman? Pasti di saat kalau lagi ada insiden. Betul kan ya? Tahu nggak ibu-ibu kapan waktu saya paling beriman? Ya iman kan naik dan turun ya. Kapan iman saya paling naik? Itu saya merasa Ramadan saya paling berarti seumur-umur hidup. Itu adalah Ramadan tahun 2013. Itu Ramadan paling berarti seumur hidup saya. Kenapa? Saya kecelakaan hampir mati. Ketika kecelakaan hampir mati itu sehari sebelum Ramadan, bayangin. Ingat banget saya tanggal 31 Juli. Karena 1 Agustusnya Ramadan 2013. Saya baru punya anak ketiga saya baru lahir, belum sampai 5 hari, dia masih di rumah sakit, belum bisa diajak pulang, gak boleh dokter pulang karena masih harus dirawat. Istri saya sudah pulang dalam keadaan lemah banget, saya harus ngisi pengajian subuh pula, ngisi pengajian subuh ngantuk tambah kemudian ada sopir truk yang kemudian sembarangan nyopir, jadilah mobil saya guling-guling di jalan. Ibu pernah lihat ada orang kecelakaan mobil? Masalahnya bukan nabraknya itu loh kalau guling-guling kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya tangan saya atau kepala saya keluar, hilang tuh. Karena kenapa? Karena lepas seketika. Setelah kemudian kejadian itu, alhamdulillah saya lewat tanpa ada luka apapun. 31 Juli, tanpa ada luka apapun, mobil saya ringsek habis. Chasisnya bengkok. Pokoknya parah mobil. Saya keluar dalam keadaan baik-baik saja. Tapi dari situ yang saya rasakan apa? Ya Allah, ini besok Ramadan. Andai kan saya mati hari ini, maka saya udah gak punya apapun lagi yang saya pikirin. Pekerjaan, dakwah, anak, semua itu sudah hilang semua. Kekhawatiran itu semua gak ada, bisa dipahami. Dari situ saya merasa benar, hidup kita itu memang full untuk Allah. Dari situ saya merasa saya tuh kayak dikasih injury time. Tahu nggak maksudnya? Ini harusnya sudah selesai nih, Lik. Cuma saya perpanjang dikit supaya kamu tuh menghargai. Ya cuma bertahan berapa lama? 3 bulan aja. Setelah itu ya balik lagi, namanya manusia lupa. Namanya manusia cepat lupa kan ya. Kalau kita lagi kecelakaan, kita ingatnya pada saat itu. Pernah ibu sakit hampir mati. Apa janji kita waktu itu? Kalau sembuh ya Allah, saya bakal tahajud. Kalau sembuh ya Allah, saya bakal puasa. Kalau sembuh ya Allah, saya bakal mau bantuin orang-orang. Kenapa? Karena kita tahu persis, duit itu gak ada gunanya pas mau mati. Paham gak sih maksudnya? Kita tahu persis bahwasanya waktu itu gunanya itu cuma untuk beribadah pada Allah. Bahwasanya kerjaan tuh bisa nunggu. Bahwasanya hal-hal yang lain yang kita pikir itu gak ada gunanya kalau mau mati. Tapi kan kesadaran itu kan akan hilang kalau kita sudah sembuh. Jadi paham ibu sekalian. Kalau kita lagi pas kemarin pas corona itu loh, itu kan kita beriman banget tuh. Apalagi pas bulan-bulan Oktober Agustus itu, pas Delta itu, sehari 8 innalillah. Sehari itu di WhatsApp 8 innalillah itu minimal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lihat aja tuh, saya masih ada di Instagram saya tuh. Itu udah kayak obituari. Kenapa? Tiap hari ada yang meninggal ulama. Gitu kan ya, maka kita sadar betul tuh, kita jaga betul, kita hargai banget hidup kita, kita minta maaf sama orang, kita merasa mohon maaf ya kalau saya ada salah dan segala macam. Kenapa? Karena kita yakin kita mau mati. Saya WhatsApp teman saya masuk rumah sakit, saya WhatsApp jawabannya beda, saya bilang wah bentar lagi nih, gitu kan ya. Teman saya tuh yang masuk rumah sakit, satu sudah bikin surat wasiat, satu ngigau dia sudah mati. Bisa dipahami Bapak sekalian? Kenapa? Karena hal-hal yang paling berarti keimanan menjadi maksimal ketika kita yakin betul kita tuh lemah. Paham? Siapa yang paling beriman di antara manusia? Biasanya orang-orang tua yang penyakitan. Betul begitu? Pernah ikut grup WA orang-orang tua?
Orang-orang tua. Cobalah masuk grup WA orang-orang tua. Nah kalau grup WA anak-anak muda kan beda isinya. Grup WA anak-anak muda, wah terbaru Into the Spider-Verse sudah muncul versi kedua. Film bioskop terbaru, daftar konser gitu kan ya. Apalagi rumah paling tren masa kini gitu kan ya. Bagaimana caranya menata rumah Anda gitu kan. Kayak gitu-gitu kan ya. Kalau WhatsApp-nya orang-orang anak-anak muda kan gitu. Tapi kalau WhatsApp-nya orang tua apa isinya kira-kira? Oh berbaginya 5 makanan yang menunda mati kan gitu kan ya. Dokter-dokter referensi ya kayak gitu-gitu tuh. Lah kenapa orang-orang tua tuh banyak yang sadar dan beriman? Karena pengingatnya tuh konstan. Di WhatsApp itu remindernya terus menerus tuh. Gitu kan ya. 5 makanan yang membuatmu tidak sakit pinggang. Nah, jadi kira-kira gitu. Lah kenapa? Mengingatkan tentang mati itu penting. Supaya kita tahu kita tuh lemah. Nggak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Nggak ada satu kepastian selain yang namanya pasti itu adalah mati. Ketika kita merasa lemah, kita akan lebih mudah untuk beriman pada Allah. Karena orang lemah itu perlu sandaran. Itu. Orang lemah itu perlu sandaran. Orang lemah itu perlu dihibur. Orang sedih itu perlu nasihat. Orang yang merasa dirinya nggak punya apa-apa perlu dekat sama orang yang punya apa-apa. Lihat tuh orang-orang yang lemah pasti punya backingan, betul nggak? Pertanyaan kita, namanya akidah itu apa? Akidah itu literally artinya adalah bersandar karena Anda nggak kuat. Karena Anda nggak kuat, cari senderan apa? Allah. Karena Anda nggak tahu, deketin orang pintar. Sudahlah bodoh, nggak mau deket orang pintar. Itu namanya nggak tahu diri, paham maksudnya? Tapi kalau orang merasa bodoh, dia akan cari yang maha pintar. Siapa? Allah. Kalau dia merasa nggak bisa, dia bilang, ya Allah saya udah nggak bisa. Pakai kalkulator manusia, namanya pakai kalkulator manusia ya Allah. 3 tambah 3 tuh 6. 5 tambah 5 tuh 10, nggak bisa lebih, maka utang saya tuh nggak akan bisa kebayar. Kalau bisa kalau pakai kalkulator manusia, ya Allah nggak ada cara lain ya Allah, pakai kalkulatormu aja. 5 tambah 5 bisa 5 juta. Kalau pakai kalkulatornya Allah, maka orang yang lemah pasti akan nyari Allah, itu maksudnya. Dan kalau dia sudah bisa meninggikan Allah, terus menerus meninggikan Allah, Allah jadi satu-satunya dan dia benar-benar melemahkan dirinya, itulah namanya syahadat sempurna. Syahadat yang punya efek, nggak cuma syahadatnya burung, nggak cuma syahadatnya robot, atau nggak cuma syahadatnya yang diputar di itu loh, syahadat tapi diputar di MP3 atau diputar di handphone dan segala macam. Itu beda karena nggak ada ruhnya, nggak ada kesadarannya. Tujuan kita belajar itu untuk apa? Untuk benar-benar menuhankan Allah. Kita cari tahu, oh ya benar Allah itu segala-galanya. Baca sejarah, baca Al-Quran, cari Allah itu segala-galanya. Baca diri kita, tahu kita nggak bisa apa-apa, ngerti kita lemah, ngerti kita nggak punya apapun, maka kita baru bisa bersyahadat kepada Allah secara sempurna. Baru syahadat itu punya efek. Apa efeknya? Efeknya ada pasti taat. Efeknya Anda pasti mau beribadah pada Allah. Efeknya Anda lebih mudah untuk menghindari perkara-perkara maksiat. Dan nanti akan bisa dikembangkan menuju pada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita baru bahas tentang 2. Oh ini gak bisa, ini udah mulai bisa. Nah jadi ada 2 ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita lagi di ujung pembahasan 2 ini. Jadi kita lagi di ujung pembahasan 2 ini. Perkara-perkara yang gak kelihatan. Besok kita bahas perkara yang kelihatan. Bahas perkara syariat besok kita. Kita besok bahas perkara-perkara yang kelihatan yang bersifat lahiriah. Yang kemarin dari hari ini sampai kemarin. Hari ini yang kemarin-kemarin kita bahas perkara-perkara yang enggak kelihatan. Baru yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Biar ibu-ibu tuh ngerti bahwasanya letak untuk bisa berubah itu diawali dengan keyakinan pada Allah dan menganggap diri lemah. Tapi kalau Anda masih menganggap diri Anda punya sesuatu, Anda masih menganggap diri Anda bisa, Anda menganggap bahwa Anda punya harta, karena itu harta Anda bisa melindungi Anda daripada murka Allah. Anda punya PhD dan merasa PhD Anda itu Anda lebih tahu daripada Allah.
selama-lamanya Anda muslim memang, tapi muslimnya tidak akan membuat perubahan pada apapun. Karena syahadatnya belum sempurna. Tapi Allah ditinggiin, manusia rendah. Ada pertanyaan, dipersilahkan, kita nanti jeda. Nanti panitia akan mengedarkan infak seperti biasa. Mudah-mudahan kita bisa memberikan infak kita yang terbaik untuk masjid yang kita cintai. Alhamdulillah ini hari Senin. Hari Selasa sudah Arafah, sudah Yaumul Arafah, sudah orang-orang haji akan wukuf. Hari Rabu orang-orang yang berhaji sudah akan menyembelih atau Idul Adha. Walaupun di Indonesia ada perbedaan, tapi nggak ada masalah. Walaupun ada perbedaan, makannya tetap bareng-bareng insya Allah di masjid, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencapai Lebaran. Dipersilakan kepada panitia untuk bertugas. Ahlan wa sahlan.